Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bayu Setiawan, NIM 2018-2024 dari mata kuliah MKP kelas C. Nah, oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh inflasi, investasi, dan pendapatan asli daerah atau PAD terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia pada tahun 2016-2020. Oke, jadi untuk penelitian ini mengambil dari bagaimana pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat mencakup berbagai macam perubahan dan mendasar seperti struktur sosial, perilaku masyarakat, dan sikap serta kinerja dari berbagai instansi pemerintah. Di mana menurut Profesor Haning dan Profesor Dr. Haji Basmalah pada tahun 2010, di mana investasi dapat diartikan sebagai suatu keputusan mengeluarkan sejumlah aktiva real, keuangan, dan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Di mana inflasi adalah sebuah kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-menerus, di mana para pemikir ekonomi sangat memperhatikan inflasi. Dikarenakan inflasi tersebut adalah satu penyebab masalah ekonomi dari definisi yang dapat dipahami ataupun dari mengapa inflasi menjadi titik fokus utama dalam analisis ekonomi makro, karena di mana ada efisiensi secara keseluruhan yang dapat menunjukkan bahwa adanya penyebab gejala inflasi dan beberapa hal yang harus ditangani secara cepat. Maka inflasi akan menekan kemampuan terutama pemerintah dan masyarakat yang dapat menghasilkan rendah atau tetapnya hal tersebut. Kemudian menurut Dort, Bush, dan Fisher, di mana persediaan dan perumahan tempat tinggal merupakan liputan dari barang modal investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen investasi modal, di mana di dalam investasi ataupun di dalam sebuah investasi terbagi menjadi dua tujuan utama yang ingin dicapai adalah penyediaan modal dan ada mengganti bagian dari kehilangan penyediaan modal yang rusak, atau penulis di sini saya tertarik di mana mengenai inflasi, investasi, dan PAD terhadap produk domestik regional bruto, di mana ini adalah sangat berpengaruh, baik itu inflasi, produk domestik bruto terhadap PAD ataupun produk domestik bruto. Kemudian bagaimana pengaruh investasi terhadap PDRB, kemudian pengaruh PAD, dan keseluruhan variabelnya yang dipengaruhi. Nah, di sini saya mengambil literatur review atau beberapa literatur yang menjadi satu acuan di dalam sebuah artikel atau penelitian ini, di mana peneliti dahulu ada yang dilakukan oleh Esra Elkana Simanjoram pada tahun 2014, di mana dengan judul penelitian yaitu analisis pengaruh investasi, inflasi, dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto di Sumatera Barat pada periode 2002 sampai 2012, di mana dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui ekonomi yang cukup tinggi, di mana untuk menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata menurut Menkyu pada tahun 2006. Kemudian ada beberapa peneliti lain yang sudah meneliti mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2010. Nah, di dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Tony Casiano Irawan pada tahun 2013, di mana pada penelitiannya yaitu menuju ataupun mengarah kepada bagaimana mengetahui PAD, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, di mana digunakan teknik analisis
regresi dan data panel yang menggunakan bantuan program komputer FUS 6 pada tahun itu, dan kemudian menggunakan data panel atau time series dan cross section, di mana dalam hasil data yang diolah menunjukkan bahwa satu variabel PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0,149816 atau bisa dikatakan 0,14%. Kemudian investasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0,12%. Di mana di dalam ketiga variabel ini sangat berpengaruh terhadap produk regional domestik bruto. Kemudian untuk peneliti yang dilakukan oleh Deska Ayus Sriadi pada tahun 2016, di mana pengaruh pendapatan asli daerah, investasi total, dan laju inflasi terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Bali, dengan tujuan di mana ada bertujuan ataupun untuk mengetahui signifikasi pengaruh pendapatan asli daerah, investasi total, dan laju inflasi terhadap produk domestik bruto, di mana dari variabel yang diambil semuanya berpengaruh positif dan signifikan, di mana terdapat pengaruh terhadap produk domestik regional bruto. Nah, kemudian di penelitian lain ada dari Puji Ratnasari tahun 2019, analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah atau studi kasus pada kabupaten dan kota se-ex-residenan Surakarta atau di Surakarta, di mana tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk domestik bruto regional bruto atau PDRB terhadap jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah dan seluruh kota se-ex-presidenan Surakarta. Kemudian untuk metode penelitian, di mana sini saya menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini mengambil dari atau mengambil data dan menentukan variabel yang harus diambil, kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisis statistik sesuai dengan prosedur. Kemudian menurut MPB Sugiono dan ke-7 2004, di mana populasi adalah suatu wilayah generasial terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, di mana peneliti untuk diajarkan kemudian ditarik kesimpulan populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi, di mana saya mengambil 34 provinsi atau 34 objek dalam penelitian, di mana periode yang digunakan sebanyak 5 tahun. Dan jumlah data dalam penelitian pertumbuhan penduduk, ada pertumbuhan penduduk, inflasi, dan investasi pada tahun 2016 sampai 2020. Kemudian pengambilan data. Untuk pengambilan data, saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK, dan juga yang bersifat eksternal yang dapat melalui sumber-sumber di luar dari data yang dipubliskan, dan juga artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dalam metode ini, analisis regresi linear berganda dengan metode regresional panel atau pool data dengan melalui program software Microsoft Excel dan FUS pada tahun 2019 atau FUS 2009, di mana akan diberi pendekatan yang terbaik dari common effect, fit effect, random effect, dan satu uji regresi dari panel, yaitu uji Chow, Usman, dan uji Rank Multiple, di mana model-model itu akan membuktikan bagaimana variabel-variabel yang harus diuji. Kemudian ada common effect. Dari common effect, di mana kita dapat mengetahui perilaku perbedaan dengan individu yang juga sekaligus mengetahui bagaimana perbedaan pola perubahan variabel antara waktu ke waktu, di mana
dapat di model regresi variabel ganda ini dapat menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Kemudian ada namanya fixed effect. Kita akan menguji dengan menggunakan fixed effect atau FE, di mana dalam fixed effect kita akan menambahkan last square dummy variable atau LSDV, di mana dalam model FE menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan adanya perubahan intercept. Kemudian ada namanya random effect atau RE, di mana dalam random effect model ini mengestimasi data panel yang variabel residualnya diduga memiliki hubungan antara waktu dan antar subjek, di mana dalam pendekatan fixed effect ataupun random effect memperbaiki efisiensi proses last square ataupun memperhitungkan error dari data cross section dan time series, di mana dalam hasil analisis data berdasarkan uji Chow ataupun uji pemilihan estimasi data panel, kita menggunakan uji Chow. Dalam uji Chow regresi dapat untuk tujuan model terbaik antara model fixed effect dengan model common effect. Di mana penentuan model terbaik dapat dilihat melalui probabilitas atau cross section F, di mana berdasarkan hasil uji Chow didapatkan hasil. Pada tabel regresi di atas diketahui bahwa nilai probabilitas cross section-nya atau C-scores sebesar 0,00. Nilai tersebut dianggap lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1, di mana dengan kata lain model fixed effect lebih sesuai. Kemudian berdasarkan uji Hussman, dalam uji Hussman merupakan regresi digunakan untuk menguji atau memilih model terbaik antara model random effect dan fixed effect. Dari hasil uji random effect atau berdasarkan uji Hussman, dapat kita ketahui bahwa pengujian uji Hussman dan uji Chow diketahui bahwa probabilitas nilai cross section-nya atau chi-square sebesar 0,0. Jari nilai tersebut lebih kecil dari ketentuan nilai probabilitas yang telah ditentukan, di mana probabilitas cross section random sebesar 0,0, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect atau fixed effect lebih sesuai daripada random effect. Maka tidak perlu dilakukan uji LM karena dari hasil kedua uji ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan atau sudah sesuai. Kemudian beralih ke uji asumsi klasik. Dari uji asumsi klasik kita menguji dengan uji multikolonialitas. Dari uji kolonialitas kita akan melihat nilai koefisien determinasi R2 atau regresi auxiliary multikolonialitas terjadi apabila terdapat koefisien determinasi auxiliary yang bernilai lebih besar dari koefisien determinasi model regresi utama atau model regresi asli. Nah, berdasarkan hasil olahan uji multikolonialitas diketahui bahwa korelasi antara variabel independen di bawah nilai dari 0,9 sehingga dapat ditemukan regresi terbatas dari masalah multikolonialitas. Dari uji heterokedastisitas dapat diketahui berdasarkan hasil olahan FI10, maka pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak dapat atau tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model regresi. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas keseluruhan variabel independen di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi. Kemudian kita uji dengan menggunakan uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi, kita akan mengetahui atau menunjukkan bahwa nilai Davin Waston sebesar 2,19687 kita dari jumlah sampel N dan observasi adalah sebesar 204. Dan jumlah variabel K 3 dengan derajat A sama dengan 0,05. Berdasarkan uji
Darwin Waston atau nilai DL sebesar 1,7134, di mana nilai DU sebesar 17,851 dan nilai DW sebesar 1206, di mana posisi DW lebih kecil dari nilai DL, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah autokorelasi atau pada model regresi ini terdapat masalah autokorelasi sehingga dapat dilakukan penanganan pada autokorelasi. Di mana dalam uji autokorelasi kita dapat lihat bahwa dalam uji autokorelasi didapatkan nilai DL sebesar 1,6752 dan nilai DU 17652 4 DU atau min 4 DU 2,2348. Nah, di dalam hasil ini sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi yang terdapat pada model regresi ini. Maka setelah diuji dari hasil perhitungan atau penanganan autokorelasi sudah tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, kemudian kita membahas mengenai analisis hasil regresi data panel, di mana dalam hasil analisis pemilihan model regresi terbaik dengan menggunakan uji Chow, uji Hussman, dan fixed effect, maka kita akan memilih model terbaik dari hasil analisis regresi data panel dan model fixed effect. Nah, berdasarkan hasil pemilihan terbaik atau hasil pemilihan model terbaik, maka kita menggunakan model fixed effect pada tabel di atas dengan parameterisasi berikut, di mana PDRB sama dengan 17.55766 ditambah dengan 0 min 0,014959 ditambah 0,026115 ditambah 0,018716 atau berdasarkan persamaan model di atas disebutkan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 17,55766, yang artinya apabila inflasi dan investasi bernilai 0, maka tingkat belanja daerah adalah sebesar 17,55766, di mana sebesar min 0,14959 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan dan nilai koefisien regresi variabel investasi sebesar 0,026195, di mana dalam artian apabila investasi mengalami kenaikan satu satuan, maka belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,026195 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Kemudian nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,18716. Maka apabila investasi mengalami kenaikan satu satuan, maka belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,018716 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Oke, maka dari hasil uji atau dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan ataupun hasil olahan yang dilakukan, maka koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0 min 0,014959, di mana apabila inflasi mengalami kenaikan satu satuan, maka belanja daerah akan mengalami kenaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PDRB yang ada pada 34 provinsi di Indonesia, di mana berdasarkan hasil uji yang berbeda yang telah dilakukan, variabel inflasi menghasilkan hitungan atau terhitung sebesar 0,387, di mana hal tersebut dianggap kecil dari data T-tabel sebesar 0,05, di mana dapat diputuskan bahwa menerima H1 yang artinya variabel inflasi berpengaruh positif terhadap PDRB.
Dalam investasi, terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB dari 34 provinsi di Indonesia, di mana dilakukan uji yang berbeda juga, maka variabel inflasi menghasilkan hitungan 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari T-tabel sehingga diputuskan untuk menerima H2 yang artinya variabel inflasi berpengaruh positif terhadap PDRB. Kemudian dari PAD juga berpengaruh positif terhadap PDRB, di mana dengan nilai ataupun hitung sebesar 0,0552. Di mana dari variabel PAD tidak berpengaruh positif terhadap PDRB karena memiliki nilai di atas 0,05. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat kita sampaikan bahwa di sini pemerintah harus memutuskan perhatian atau memusatkan perhatian terhadap perbaiki usaha peningkatan mutu sumber daya manusia, di mana dalam hal ini juga pemerintah harus memperhatikan kebijakan-kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia, di mana pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh perekonomian Indonesia, di mana pemerintah juga perlu mendorong tingkat investasi baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, di mana di sektor yang padat karya. Selain juga pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif, menetapkan regulasi-regulasi tentang cara persyaratan investasi yang mudah diterima, dan para investor atau penanaman modal di mana harus adanya jaminan stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum, dan yang konsisten, di mana dalam PAD agar lebih berpengaruh terhadap PDRB yang ada pada 34 provinsi. Dengan begitu, PAD akan mengalami peningkatan terhadap PDRB. Dengan adanya peningkatan PAD, maka akan berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang ada pada 34 provinsi. Nah, mungkin cukup itu aja yang kita bahas kali ini, di mana kita sudah membahas mengenai bagaimana analisis investasi, analisis inflasi, investasi, dan PAD terhadap produk regional domestik bruto, produk domestik regional bruto atau PDRB, di mana dua faktor yang berpengaruh signifikan dan satu faktor yang tidak berpengaruh positif terhadap PDRB. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita dan pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.